Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ibu meminta tolong kepada kalian untuk mengecek teman sebangku kalian. Sudah? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Berarti kelas 5 hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah belajar tentang kisah teladan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan, siswa mampu menjelaskan kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan, siswa mampu menuliskan sifat yang dapat diambil dari kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Anak-anak, di sini Ibu ada gambar nih, silahkan diamati ya gambarnya. Gambar apakah itu anak-anak? Ada yang tahu? Betul sekali, itu adalah gambar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah anak-anak tahu apa makna dari gambar tersebut? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan makna dari gambar tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tegas dan berani menyuarakan kebenaran dan menolak kebatilan. Karenanya ia dijuluki Al-Faruq. Sebelum masuk Islam sangat menentang Islam. Namun setelah masuk Islam sangat berani dan tegas membela Islam. Karena keberaniannya ini, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya dilakukan sembunyi-sembunyi, kemudian dilakukan secara terang-terangan. Sahabat Umar lisannya penuh dengan kebenaran dan ketegasan. Pemikirannya cerdas dan wawasannya luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sahabat Umar kemudian diangkat menjadi khalifah kedua setelah khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini Ibu akan menjelaskan kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Umar bin Khattab adalah putra Nufail al-Quraisy. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Hud bin Rozak bin Adi bin Ka'bah bin Lu'ay. Ibunya adalah Hantamah binti Hashim bin Mukhribah bin Abdillah bin Umar bin Mahzum. Beliau berasal dari suku Adi. Sebelum Islam, suku Adi terkenal sebagai suku yang terhormat.
mulia, dan berkedudukan tinggi. Dia dilahirkan 14 tahun sesudah kelahiran Nabi. Di masa jahiliyah, Umar bekerja sebagai saudagar. Ia menjadi duta sukunya saat mereka berselisih suku lainnya. Pada masa awal-awal dakwah Islam, Rasulullah pernah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'izzil Islam bi ahidil umarain, yang artinya, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar. Kedua Umar yang dimaksud adalah Ammar ibnu Hisham dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Pada saat itu usianya adalah 27 tahun. Awalnya Umar bin Khattab sangat memusuhi Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menganggap bahwa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan kerisuhan dari masyarakat Mekah terpecah belah. Dan masyarakat Mekah terpecah belah. Ia ingin masyarakat Mekah kembali bersatu. Satu-satunya jalan adalah dengan menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat, kemarahan Umar bin Khattab memuncak dan hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun bergegas mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghunus pedangnya. Di tengah-tengah jalan, ia bertemu laki-laki Bani Zahrah dan bertanya, "Hendak kemanakah engkau, wahai Umar?" Umar menjawab, "Saya akan membunuh Muhammad." Lelaki itu pun berkata, "Bagaimana kamu akan membunuh Muhammad, sedangkan adik dan saudara iparmu saja mengikuti ajarannya?" Mendengar informasi ini, Umar bertambah marah dan langsung menuju rumah adiknya. Sesampainya di rumah adiknya, ia mendengar Khabbab bin Al-Arat sedang membacakan Al-Quran surat At-Toha kepada Fatimah dan Sa'id bin Zaid bin Amr. Singkat cerita, Sayyidina Umar luluh hatinya dan terkesima dengan keindahan kata-kata Al-Quran yang dibacakan Khabbab. Melihat kedatangan kakaknya, Fatimah binti Khattab ketakutan dan menyembunyikan Al-Quran yang sedang ia baca. Umar pun ingin tahu apa yang dibaca adiknya. Adiknya melarang dan menyuruh Umar berwudu dulu. Umar berwudu dan membaca surat Toha. Hatinya semakin luluh dan bergetar. Kemudian Umar meminta diantar menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab dibayat menjadi khalifah kedua. Bayat ini didasarkan atas wasiat yang ditulis Khalifah Abu Bakar bahwa Umar bin Khattab merupakan calon penggantinya. Keputusan ini dikeluarkan setelah Sayyidina Abu Bakar berdiskusi dengan beberapa sahabat senior seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lainnya. Sahabat Umar diangkat menjadi khalifah saat berusia 53 tahun. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan khalifah yang terkenal sangat tegas memegang janji, disiplin, sangat sederhana, dan mempunyai keberanian yang luar biasa dalam membela kebenaran dan menumpas kebatilan. Beliau dijuluki Al-Faruq. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Dalam rentang waktu 10 tahun ini, sahabat Umar banyak mempunyai jasa dalam menyebarkan Islam ke luar Jazirah Arab. Menjelang wafatnya, Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan ke Syam, Mesir, dan Persia. Belum sampai misi ini berhasil, Khalifah Abu Bakar wafat. Usaha ini kemudian dilanjutkan Khalifah Umar.
Setelah wilayah Islam sangat luas, timbul berbagai kesulitan dalam mengatur dan mengendalikannya. Karena itu, dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khalifah Umar bin Khattab berusaha dengan keras mengatur dan menerbitkan pemerintah Islam. Langkah yang beliau tempuh adalah yang pertama, mengatur wilayah. Untuk mengatur wilayah Islam yang luas, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membagi daerah itu menjadi 6 provinsi, yaitu Mekah, Syam, Jazirah Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. Setiap provinsi dipemerintahkan oleh seorang gubernur atau wali. Pemerintah pada setiap provinsi itu diberi hak otonomi untuk mengurus daerahnya masing-masing. Yang ke-B, membentuk berbagai jawatan pemerintah atau dewan-dewan dengan prinsip musyawarah. Dibentuk pula lembaga pengadilan dengan hakim-hakim terbaik. Salah satu hakimnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, mengatur keamanan negara. Untuk kepentingan keamanan dan pertahanan, Khalifah Umar bin Khattab melakukan mendirikan pusat kemiliteran di Madinah, Kufah, Basrah, Mesir, Damaskus, Homs, dan Palestina. Yang ke-B, membentuk Diwan Al-Jun atau jawatan militer, berkewajiban menginventariskan dan mengolah administrasi ketentraman, dan untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat yang diperintahnya dibentuk juga jawatan kepolisian. Ketiga, mengatur keuangan negara. Mengelola Baitul Mal. Pendistribusian harta disesuaikan dengan pos-pos yang telah ditentukan dan atas dasar prestasi. Yang ke-B, pengelolaan Baitul Mal dipercayakan kepada Abdullah bin Arham yang dibantu oleh Abdurrahman bin Ubay dan Mu'ahib. B. Mengawasi dan menekankan pejabat untuk tidak korupsi, bertindak jujur, dan menggunakan keuangan untuk kepentingan masyarakat. C. Mencetak mata uang dan mengatur gaji tentara secara profesional dan sesuai tugasnya. Yang keempat, mengatur sosial kemasyarakatan. Yang ke-A, melindungi non-muslim dan menghormati hak-hak beragama mereka. Yang ke-B, membentuk jawatan pos, menciptakan tahun hijrah, menciptakan hizbah atau pengawasan terhadap pusat dan mengontrol timbangan, dan mengatur kebersihan jalan dan juga lingkungan. Dan yang kelima, mengembangkan ilmu dan kebudayaan. Mengembangkan pusat-pusat keilmuan. Dan yang ke-B, mengembangkan seni bangunan, baik itu bangunan sipil, bangunan agama, ataupun bangunan militer mengalami kemajuan yang cukup pesat pula. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang janjinya dengan teguh selama pemimpin. Karenanya, Khalifah memerintahkan dengan adil, jujur, tegas, disiplin, dan penuh cinta kasih. Karenanya, masyarakat Islam banyak memperoleh kemajuan di berbagai bidang. Hal ini menyebabkan musuh-musuh Islam sangat membenci Khalifah, khususnya orang Persia dan Yahudi. Mereka mengatur rencana jahat terhadap Khalifah Umar dan memerintahkan Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah itu berhasil menyusup masuk ke masjid dan mendekati Khalifah Umar dan memerintahkan Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah itu berhasil menyusup masuk ke masjid dan mendekati Khalifah Umar akan melaksanakan sholat subuh. Beliau kemudian melukai Khalifah Umar. Beberapa hari kemudian, beliau meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Khalifah berikutnya yang menggantikan beliau adalah sahabat Utsman bin Affan.
Anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan sifat teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Apakah anak-anak tahu apa sifat teladan dari Umar bin Khattab itu? Belum tahu? Jika belum, ibu akan menjelaskan sifat teladan dari Umar bin Khattab. Yang pertama, loyalitas tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pemberani dalam segala situasi. Yang ketiga, selalu bersikap adil. Yang keempat, hidup dalam kesederhanaan. Dan yang kelima, bertanggung jawab. Di sini ibu ada tugas ya anak-anak, silahkan dikerjakan di rumah. Jadi tugasnya adalah meringkas dari kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Nah anak-anak, mari kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah putra Nufail al-Quraisy. Setelah masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab tegas dan berani menyuarakan keberaniannya dan menolak kebatilan. Karenanya, ia dijuluki Al-Faruq. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.